Ustazah, urusan dunia nih, rezeki ini yang paling jadi pikiran saya Ustazah. Emang bisa ya Ustazah kita ngandelin Nabi Muhammad? Bisa banget teman-teman sekalian, bisa banget. Ada orang miskin banget, dia istrinya mau melahirkan nggak punya duit, barang-barang mau dijual juga nggak ada, mau beli ini buat sekedar persiapan bayinya nggak punya, miskin banget. Istrinya bolak-balik bilang nih gimana nih, ntar ya, mudah-mudahan hari ini kita dapat rezeki, ternyata enggak. Insya Allah mudah-mudahan kita dapat kelebihan rezeki nih besok hari, ternyata enggak. Akhirnya dia bingung, dia datang ke makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ziarah ke makam Nabi Muhammad, nangis, Rasulullah, saya umatmu nih Rasul, gini amat ya nasib saya, istri saya mau melahirkan anak saya Rasulullah, dan istri saya umatmu, anak saya umatmu, ya Rasulullah tolongin saya. Malam harinya dimimpiin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Maulid Simtud Durar ada bahasa gini, dan itu saya senang bacanya. Katanya Habib Ali Habsyi, idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Nabi kalau dipanggilnya sama orang miskin datangnya pasti cepet-cepetan. Nabi itu dari masa hidupnya Nabi Muhammad. Kalau ada orang kaya ngawinin, Nabi datang juga, tapi nggak selalu paling awal. Tapi kalau orang miskin ngawinin, Nabi datang duluan sebelum yang lain-lain. Enak banget ya. Sampai sekarang juga Nabi tuh kayak gitu. Jadi Bu, kalau kamu ngerasa ya ampun rezeki sulit banget di dunia, tenang. Nabi kalau dipanggil sama orang miskin datangnya cepat. Maka deketin Nabi Muhammad terus. Tuh kayak si laki-laki tadi itu yang istrinya mau melahirkan. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, malam harinya ngimpiin Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad gile, Pak, pergi ke khalifah, bilang sama dia Nabi kirim salam, sampaikan padanya buat ngasih sama kamu uang, anggaplah ya 100 dinar. Bilang sama dia, kata Nabi Muhammad, sholawat kamu yang tadi malam itu pas 10.000. Udah tuh. Habis itu dia kebangun. Aduh bingung juga nih, seneng ngimpi Nabi, seneng dikasih isyarah, tapi kan caranya kan gak normal nih, gak wajar. Masa mau datang ke rumahnya orang khalifah pula, belum tentu diterima, belum tentu dibukain pintu ibu ya. Akhirnya dia datang ke seorang ulama. Pada zaman itu tuh pejabat-pejabat masih sangat menghormati ulama, walaupun ulamanya miskin. Diceritain, kata ulama tersebut, ya udah ayo kalau gitu pergi kita ke khalifah. Nyampe di rumahnya khalifah, bukan khalifah bahkan ya, gubernur, mohon maaf. Pergi ke tempatnya gubernur. Akhirnya kemudian karena yang datang ulama, maka diperkenankan ketemu. Memang lumayan deket nih si ulama ini, syekh ini sama gubernur. Dia bilang, Pak Gubernur, saya ini datang kemari nih mau menyampaikan hajatnya tetangga saya ini, silahkan kamu sampaikan. Dia bilang, iya Tuhan, mohon maaf, saya tadi malam ngimpi Nabi Muhammad, Nabi Muhammad kirim salam kepadamu. Nabi Muhammad bilang, Tuhan harap memberi kepada saya uang 100 dinar. Udah mulai curiga, oh dia datang nih mau minta duit nih. Nabi Muhammad bilang, katanya sholawat Tuhan yang tadi malam sudah sampai 10.000 sholawat. Langsung gubernur tersebut berdiri, kemudian dia ambil uangnya, dia kasihin 100 dinar. Dia bilang, ini Pak, orang sampai kaget-kaget. Dia bilang, ini dari Nabi Muhammad untukmu, ini dari saya untuk kamu, untuk hajat kamu itu. Masih diambilin lagi. Dan ini hadiah dari saya karena kamu telah memberi kabar gembira buat saya. Saya ini dari sejak muda gak pernah ninggalin sholawat tiap hari 10.000 kali. Orang soleh ya, padahal gubernur tuh, tapi sangat soleh. Sholawatnya sholawat yang pendek, tapi bacanya 10.000 setiap hari. Dia bilang, saya nggak pernah cerita-cerita sama siapapun, bahkan istri saya aja nggak tahu. Dia bilang, sampai tadi malam saya kelelahan yang luar biasa, saya baca terus sholawat itu, tapi ketiduran. Habis itu saya kebangun lagi, Allah, sholawat saya udah berapa nih? Saya lanjutin sholawat lagi, capek banget, sampai ketiduran. Dia bilang, saya nggak tahu jumlah sholawat saya berapa, tapi saya doa aja, ya Rasulullah, kalau sholawat saya sampai 10.000, tolong kasih tahu saya, wahai Rasul. Dia bilang, hari ini kamu datang membawa kabar gembiranya dari Nabi Muhammad. Makasih banyak Pak, Masya Allah. Tuh Bu, orang susah-susah datang ke Nabi Muhammad beres. Emang Nabi mah andalan. Orang bawa penyakit, kalau yang dideketin Nabi Muhammad beres semuanya, ibu-ibu sih sekalian. Nabi itu udah dipanggil-panggil tuh cepet nyampe
Makanya banyak cerita-cerita mengenai orang-orang yang sakit datang kepada Nabi Muhammad, sakit yang mustahil buat sembuh aja bisa sembuh. Udah banyak sekali. Makanya udah nggak usah susah. Yang penting dalam hidupmu itu jangan pernah tinggal Nabi Muhammad. Gimana caranya? 3 aja dah gampang. Sholawatan yang banyak, yang taat sama jalan Islam, dan yang ketiga yang cinta sama Nabi Muhammad.